Mau umat Islam yang dahulu menyerang atau tidak, itu tidak ada urusannya. Sekarang umat Islam lagi diserang dan mereka sedang membela dirinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habagai, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat 3 cuplikan video yang sangat penting menurut saya. Dan nantinya kita akan bahas satu persatu video yang akan kita tonton ini. Cuplikan videonya tidak panjang, sangat pendek saudara. Dan sebelumnya kepada teman-teman dari seberang, supaya menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Jangan berbuat apa-apa, sudah menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Kesampingkan dulu agama, kesampingkan dulu akidah, kesampingkan dulu keyakinan dan kepercayaan. Mari kita berdiri di tengah-tengah. Kita harus netral di saat melihat situasi yang sedang terjadi antara Israel, Palestina, dan Hamas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, video pertama kita akan melihat bagaimana ucapan daripada ulama ini. Dan ucapan beliau, saudaraku, itu sangat viral sekali dan sudah dibagikan oleh ratusan orang. Dan ribuan orang sudah menonton apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Bagi saya ucapan ini sangat mengerikan sekali, ucapan beliau ini. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video yang sangat pendek ini. Siapapun yang mengaku muslim di masa sekarang bukan pilihan, wajib membela Palestina. Ini bukan pilihan. Dan bukan saatnya sekarang mencari-cari mungkin karena ini, mungkin karena itu. Umat Islam lagi dibantai. Mau umat Islam yang dahulu menyerang atau tidak, itu tidak ada urusannya. Sekarang umat Islam lagi diserang dan mereka sedang membela dirinya. Kondisi teman-teman kita sekarang di Palestina mirip waktu kita dijajah sama Belanda. Bagaimana kalau kita orang Indonesia tiba-tiba melawan dan memberontak terhadap pemerintah Belanda pada saat itu? Kita disalahkan? Tentu saja tidak. Negara kita kok, tanah air kita dirampok. Nah begitu keadaan orang Palestina. Jadi walaupun sekarang ada banyak orang di media mengatakan, oh kan orang Palestina yang duluan menyerang, loh mereka dijajah. Masa kita dulu kalau kita serang Belanda karena mereka jajah lalu kita disalahin? Kan lucu kan? Kan tidak mungkin. Jadi ini bukan opsional sekarang. Bukan mengatakan, oh itu bukan masalah saya. Nggak bisa, wajib. Allah akan tanya kita per individu, apa yang sudah kamu lakukan buat saudaramu di sana. Nah saudara kekasih Tuhan, itu tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Khalid Basalamah. Beliau seorang ustadz, beliau seorang ulama, dan beliau seorang public figure. Ya, apa yang beliau sampaikan itu ditonton, disaksikan, didengar oleh ribuan orang, dibagikan oleh ratusan orang di TikTok, di media sosial yang lain, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari ucapan seorang ulama tersebut. Ketika saya menyimpulkan apa yang beliau sampaikan itu, benar-benar sangat mengerikan sekali ucapan beliau. Tidak peduli siapa yang menyerang duluan. Bayangkan saudara. Beliau berkata tidak peduli siapa yang menyerang duluan. Mau umat Islam dahulu yang menyerang atau tidak, itu tidak ada urusannya. Sekarang umat Islam lagi diserang dan mereka sedang membela dirinya. Nah Bapak Ibu, saya selalu berkata hari-hari ini, bisa tidak sih kita netral sebagai pemuka agama, sebagai public figure, sebagai ustadz, sebagai penceramah, sebagai orang yang berpidato di depan audiens, di depan umum, di depan banyak orang. Bagaimana kata-kata kita, ucapan kita membuat orang adem ketika mendengar, membuat orang ayem, tentrem ketika mendengar, bukan membuat amarah orang memuncak, bukan menimbulkan amarah dalam hati orang, bukan membuat hati orang berdarah-darah ketika mendengar ucapan kita sehingga orang tersebut harus ingin melakukan begini begono, begini begono, begini begono. Tetapi ayo kita sebagai public figure, sebagai pemuka agama, sebagai ustadz, siapapun kita yang berbicara di media sosial, ayo kita netral ya. Ini bukan lagi saja salah menyalahkan, bukan. Kalau kita mau jujur, kita harus melihat bagaimana kejadian tanggal 7 Oktober kemarin. Tetapi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah tadi, beliau mengatakan tidak perlu tidak peduli, tidak perlu melihat siapa yang menyerang duluan, siapa yang melakukan serangan duluan, siapa yang menembak duluan, tidak peduli. Nah, jadi seolah-olah 1.400 rakyat sipil yang meninggal di pihak Israel itu dianggap binatang, saudaraku, bukan manusia. Tidak ada ustadz
para alim ulama, para kiai, para pemuka agama yang berbicara kemanusiaan di saat Israel diserang pada tanggal 7 Oktober dan menewaskan 1.400 rakyat sipil. Perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman muslim ketahui bahwa ketika Anda mengutuk Israel, ada dua yang harus Anda perhatikan di situ. Yang pertama, Israel adalah nama lain daripada Yakub. Yakub adalah seorang nabi yang harus Anda yakini di dalam keyakinan Islam. Yakub adalah seorang nabi. Ya, seorang nabi, Nabi Yakub dibilang. Ketika Anda menghina, mengutuk Israel, secara tidak langsung Anda sudah mengutuk Nabi Yakub, karena Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Yang kedua, ketika Anda mengutuk Israel, menghina Israel, meminta kepada Allah supaya Israel di bumi hanguskan, dimusnahkan, ada satu golongan lagi di Israel yang sangat tersakiti melalui ucapan-ucapan Bapak Ibu semuanya. Siapa itu Bang Pendi? Orang Israel yang beragama Islam. Ya, ingat, tidak semua orang Israel itu berkeyakinan Yahudi. Tidak semua orang Israel itu Zionis. Tidak semua orang Israel itu senang dan berpihak kepada tentara Israel. Ini kita harus pahami. Ada orang Israel yang masyarakat sipil yang tidak mau hidup dalam keadaan perang, dalam keadaan kekacauan, dalam keadaan ini, dalam keadaan itu. Mereka tidak setuju juga dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Tetapi mereka juga sadar bagaimana negara mereka diserang oleh Hamas. Begitu kebalikan daripada pihak Palestina. Di situ bukan saja orang Islam. Ada banyak golongan agama, kepercayaan, dan keyakinan lain yang ada di Palestina. Dan tentunya juga kita melihat di media sosial ada banyak sekali rakyat Palestina yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Hamas. Bahkan pemerintah Palestina sendiri dalam hal ini adalah Bapak Presiden mengecam keras apa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober. Sampai-sampai beliau berkata serangan Hamas kepada Israel, terhadap Israel, ke Israel itu tidak mewakili Palestina. Nah, kembali lagi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Khalid Basalamah. Ini sangat membuat orang terkotak-kotak. Ya, mari ajak umat, ajak jemaat, ajak orang, ajak semuanya berdoa menurut keyakinan masing-masing, kepercayaan masing-masing kepada Tuhan yang diyakini oleh setiap umat beragama. Berdoa supaya peperangan ini segera berakhir. Segera terjadi kedamaian. Jangan kita mengatakan gencatan senjata, kemanusiaan di saat Israel membalas serangan. Tetapi kita lupa mengatakan gencatan senjata, lupa dan tidak pernah kita katakan kemanusiaan ketika Israel diserang oleh Hamas yang menewaskan 1.400 rakyat sipil Israel. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat satu cuplikan video lagi. Ada seorang pemuda Palestina yang begitu bangga, senang, luar biasa, sukacita di saat Hamas melakukan serangan terhadap Israel. Tetapi endingnya nanti kita akan melihat bagaimana cerita dan kesedihan yang dialami oleh pemuda Palestina tersebut. Mari kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! الله أكبر الله أكبر أقسم بالله شعور عزة وفخر وتمكين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يثبت المجاهدين وينصرنا يا رب العالمين الله أكبر استصعري خططنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أحلى صوت تسمع في حياتك الله أكبر يا جماعة لا تنصر لا تنصر لا تنصر شهادة كثير وجرحة كثير قاعد برقد
بالشهادة قاعد قاعد بقول نحكي أشهد أن لا إله إلا الله وجودوا قدامي Nah, saudara kekasih Tuhan, para pencinta ajaran bagian, kita sudah mendengar sama-sama, sudah melihat, menyaksikan sama-sama bagaimana pemuda Palestina tersebut ya dengan riang gembira, penuh semangat, penuh percaya diri dan sangat sukacita ketika melihat Hamas menyerang Israel. Dia tidak henti-henti, berkali-kali dia menyebut nama Tuhan, dia teriak nama Tuhan, dia memanggil nama Tuhan, dia berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkali-kali dia sebut nama Tuhan, dia teriak nama Tuhan, dia panggil nama Tuhan dengan semangat, sukacita, senang, gembira ketika dia melihat ke langit ada ribuan roket dari Hamas ditembak ke Israel. Begitu senangnya pemuda tersebut. Tetapi endingnya kita melihat apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi setelah Israel melakukan balasan terhadap kebiadaban Hamas. Lalu Bapak Ibu, kemudian pria tersebut menangis minta tolong atas nama kemanusiaan. Kenapa Israel melakukan serangan balik? Ini tidak adil, kata mereka. Jadi mereka sangat senang sekali, ya sangat bergembira bersukacita ketika Israel diserang. Dan ketika mereka mendengar 1.400 rakyat sipil Israel meninggal, mereka senang, sukacita, bangga, berdoa supaya kemenangan ada di pihak Hamas. Tidak lama kemudian Israel membalas serangan. Semua orang teriak, minta tolong kepada dunia, minta ibah kepada dunia. Dan dengan serentak, dengan kompak, mereka mengatakan bahwa ini adalah kemanusiaan. Israel biadab, Israel Zionis. Tetapi ketika Israel diserang, 1.400 rakyat Israel meninggal, tidak ada kata-kata itu, Bapak Ibu. Lagi-lagi, mari kita berdoa sama-sama. Kita sebagai pemuka agama, siapapun Anda yang berbicara di medsos, melihat peperangan ini, menganalisa, memberikan informasi kepada orang banyak, berdirilah di tengah-tengah, harus netral. Mari kita perdamaikan ini semua. Memang kita tidak bisa, tetapi kita bisa dengan doa. Doa orang benar besar kuasanya, sangat besar kuasa doa orang benar. Ya, doa orang tertindas, doa orang teraniaya itu sangat cepat dijawab oleh Tuhan, sangat cepat. Bapak Ibu ingat, Ahok yang didemo oleh ribuan orang di bangsa dan negara ini. Gara-gara apa? Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Di saat di persidangan Ahok katakan apa? Kalian lagi menzalimi saya. Hati-hati. Yang kalian lawan bukan saya tapi Tuhan. Satu persatu kalian akan dipermalukan oleh Tuhan. Dan terbukti semua apa yang dikatakan oleh Pak Ahok. Terbukti semua. Satu persatu tumbang. Satu persatu ditangkoi. Satu persatu berkasus, satu persatu mati, Bapak Ibu. Ada yang stroke, banyak yang mati. Itu kata Pak Ahok dan kita melihat di media sosial. Video yang kedua itu hampir sama dengan ucapan daripada yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Ya, apa kata Ustadz Khalid Basalamah? Saya akan ulangi sedikit lagi, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Mau umat Islam dahulu yang menyerang atau tidak, itu tidak ada urusannya. Sekarang umat Islam lagi diserang dan mereka sedang membela dirinya. Begitu juga yang dikatakan oleh ya pria pemuda Palestina tadi. Pemuda Palestina tadi, Bapak Ibu. Dia minta tolong atas nama kemanusiaan. Jadi seolah-olah mereka berkata, kenapa Israel membalas serangan ini? Biarlah Israel mati. Biarlah Israel di bumi hanguskan, biarlah Israel musnah. Ini yang dimaui, Bapak Ibu. Kenapa ini bisa terjadi terus-terusan? Ya, ini gara-gara orang-orang saudaraku memberitakan dengan amarah, tidak berdiri di tengah-tengah, tidak netral. Padahal antara Palestina dan Israel ini saudara mereka. Kalau kita melihat sejarah, kita melihat dari sudut pandang agama juga begitu. Ya, sama.
satu bapak, dua ibu. Ya, satu bapak, dua ibu. Nah, jadi saudara tiri. Nah, kita yang jauh dari sana, ayo kita mengajak orang untuk berdoa. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Jangan kita berkata seperti ada beberapa orang ya yang hari-hari ini sibuk dan dia diundang oleh banyak YouTuber. Dia seolah-olah pahlawan, ingin membebaskan rakyat Palestina. Ingin membebaskan rakyat Palestina. Ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini sangat kacau sekali ya, sangat kacau sekali. Ya, emangnya Palestina belum merdeka? Bukankah Palestina ada presiden? Nah, bagaimana dikatakan belum merdeka sementara presidennya ada? Baik saudara-saudara dikasihi Tuhan, para pencinta jalan bahagia, kiranya video singkat ini jadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.